Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Araniri TV, saat ini saya sedang berada di Auditorium Prof. Ali Hashimi UIN Araniri Banda Aceh pada tanggal 11 Desember 2023 dengan kegiatan The Journey of Christine Hakim dan pemutaran film Cut Nyak Dien. Bagaimana kegiatannya? Ikuti liputan selengkapnya. Bagaimana perasaan Ibu setelah sekian lama tidak ditayangkan filmnya? Iya. Setelah ditayangkan di Aceh, bagaimana perasaan Ibu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang setelah berapa lama ya Cut Nyak Dien? Iya. Ya sudah lama pasti ya. Mungkin setelah tsunami itu masih diputar di Blang Padang, ya, Blang Padang, iya. Tapi setelah itu memang tidak pernah lagi, belum pernah diputar karena dengan teknologi yang berkembangan teknologi, Cut Nyak Dien kan itu waktu itu masih pakai celluloid ya, jadi proyektor. Nah, yang sekarang ini kami bersyukur sekali, alhamdulillah, dengan bantuan Film Museum di Belanda dan yayasan sebuah yayasan, film ini direstorasi di Belanda. Jadi didigitalize, direstorasi dulu, diperbaiki karena kan sudah 34 tahun, hampir 35 tahun ya. Jadi 2 tahun yang lalu itu 3 tahun yang lalu itu direstorasi. Nah, jadi setelah direstorasi, digitalize, ya sekarang kan teknologinya semua udah pakai digital. Itu sebabnya setelah direstorasi saya lihat kembali, lalu saya, Mas Eros, Mas Slamet berpikir untuk memutar kembali Cut Nyak Dien di bioskop. Ya, terutama adalah misi dan visinya bukan hanya untuk terutama anak-anak muda yang pada saat itu belum lahir, kamu belum lahir masih kan, karena film ini dibuat tahun 85 dan baru selesai pembuatannya itu tahun 88. Jadi kami proses pembuatan film ini selama 3 tahun. Nah, jadi untuk generasi muda terutama, dan tapi juga kami melihat bahwa pesan moral dari film Cut Nyak Dien itu masih sangat kontekstual sekali dengan situasi sekarang, ya. Mas Eros mau meminjam sejarah untuk waktu itu sebetulnya mengkritisi pemerintah dan kondisi Indonesia pada saat itu, tapi juga waktu itu persis ada ini kan Gulf War, ya. Nah, jadi moralnya ini banyak sekali ya, terutama bahwa konflik itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa sama sekali buat kehidupan umat manusia, buat kemanusiaan. Tapi di mana ada konflik itu kan sebetulnya karena sebagai muslimah gitu ya, menyadari bahwa Nabi pernah berkata kepada sahabat pada saat ditanya oleh sahabat setelah perang Badar waktu itu yang dirasakan amat sangat berat oleh para sahabat, lalu bertanyalah Nabi, apakah ada perang yang lebih dahsyat lagi dari perang Badar ini? Nabi menjawab iya. Nah, itu buat sahabat semua terkejut ya. Apa Nabi? Ya, yaitu perang melawan hawa nafsu. Ya, itu yang terberat. Jadi ya, terjadinya konflik, terjadinya masih perang ya, apalagi sekarang dengan ya Palestina dan Israel gitu ya, diserang terus kita lihat gitu ya. Itu hanya ambisi sekelompok orang, hawa nafsu sekelompok orang yang tidak bisa mengontrol dirinya. Ya, jadi jihad setelah Nabi wafat adalah melawan hawa nafsu kita sendiri gitu ya, yang berdampak ya macam-macam, bisa terjadi konflik, terjadi perang, terjadi korupsi gitu kan ya. Nah, ini yang satu yang mau di highlight. Lalu yang kedua, Mas Eros menerjemahkan kalimat Bung Karno bahwa lebih sulit menghadapi bangsa sendiri daripada menghadapi penjajah. Saya kira bisa dilihat Pak Jokowi gitu ya, dalam 2 periode ini, kalau semua oposisi yang tadinya oposisi tapi seharusnya setelah beliau terpilih siapapun nanti juga yang akan menjadi presiden, itu seluruh
stakeholder bangsa ini harus mendukung pemerintah yang sah, ya, karena itu juga menjadi kewajiban apa yang Nabi katakan, bahwa mendukung pemerintahan sah itu wajib, gitu ya. Nah ini apa namanya? Yang ketiga adalah bahwa ya itu tadi pengkhianatan itu. Nah oleh sebab itu Mas Eros mau meng-highlight sebetulnya bagaimana sulitnya, jangankan seorang perempuan, ya, buat pemimpin laki-laki aja tidak mudah untuk menghadapi peperangan, gitu ya. Nah yang mau di-highlight oleh Mas Eros adalah bagaimana seorang Cut Nyak Dien sebagai policy and decision maker, strategi maker. Itu sebabnya Mas Eros tidak mau saya tuh sebetulnya bawa pedang. Tapi Mas agak nggak logis nih perang gitu ya, dengan persenjataan musuh yang seperti itu. Saya cuma bawa rencong. Artinya jarak bunuhnya itu kan hanya sebatas sepanjang tangan gitu ya. Tapi kalau pedang agak lumayan lah ya buat menangkis gitu ya, itu lebih ini ya. Tapi Mas Eros tidak mau mempergunakan itu, ya, karena ya itu Mas Eros maunya Cut Nyak Dien digambarkan sebagai policy and strategy maker, ya. Dalam film, sepanjang film Cut Nyak Dien hanya satu orang yang dibunuh oleh Cut Nyak Dien, yaitu Teku Lebeh, si pengkhianat ini, ya, Teku Lebeh, ya. Nah itu juga ada maksud pesannya bahwa pengkhianat itu gitu. Tetapi justru Cut Nyak Dien tidak ada membunuh penjajah. Ada ofisir Belanda itu dilepas oleh Cut Nyak Dien gitu ya. Tapi Teku Lebeh gitu ya, yang orang Aceh ini sebagai pengkhianat itu dibunuh oleh Cut Nyak Dien. Itu pun sebagai simbolik bahwa lebih membahayakan seorang pengkhianat itu daripada penjajah. Kalau penjajah kita jelas itu musuhnya. Tapi kalau pengkhianat karena ada bangsa sendiri, misalnya istilah yang lain dari pengkhianat itu kan musuh dalam selimut, ya. Nah inilah yang sebetulnya tantangan bangsa kita itu adalah ya bagaimana menghadapi pengkhianatan ini. Nah itu sebabnya tahun lalu pada saat ini kita putar juga film ini di bioskop dengan segala keterbatasan ya. Tapi bersyukur sekali gitu ya bahwa film ini tahun lalu sempat udah diputar di bioskop walaupun baru hanya di Jakarta saja gitu ya. Oleh sebab itu pada saat ini RR Management ini yang kebetulan menaungi manajemen, saya mau sebagai rasa syukur saya yang sudah 50 tahun, banyak sekali di dunia film, banyak sekali pembelajaran hidup yang saya dapatkan gitu ya. Bukan hanya sebatas dari ilmu seni peran atau keaktoran saja, tapi sebagai manusia gitu ya. Apalagi alhamdulillah dengan izin Tuhan saya terlibat dalam 5 pembuatan film sejarah. Dan saya meyakini bahwa membuat film sejarah itu sama juga merekonstruksi skenario Tuhan. Karena film sejarah itu bukan cerita fiction. Cut Nyak Dien bukan tokoh fiction, bukan tokoh fiktif. Cut Nyak Dien hamba Allah yang pernah hidup di zamannya dan mendapatkan amanat dari Allah, dengan izin Allah ikut berjuang gitu ya, mengusir penjajah. Selama 40 tahun Aceh ini, makanya ada satu buku yang ditulis juga oleh bangsa Belanda bahwa The Longest War, selama kolonialisme 350 tahun di Indonesia, The Longest War adalah perang Aceh, ya, Aceh Orlov kalau bahasa Belandanya itu kan ya. Karena apa? Karena masyarakat Aceh tidak pantang menyerah gitu ya. Jadi untuk memperjuangkan memerdekakan tanahnya gitu ya. Bayangkan dari sebetulnya ini Aceh itu punya kerajaan di masa lalu yang sangat berbahaya kan ya. Pada kesempatan ini Ibu juga ingin mengucapkan
rasa syukur dan terima kasih, karena syukur kepada Tuhan karena atas izin Tuhan pada akhirnya Cut Nyatin bisa kembali diputar di tanah Nanggro ini gitu ya. Itu betul-betul membuat rasa haru yang luar biasa dari mulai masuk ke ruangan tempat acaranya, ibu udah nangis terus sampai tadi film gitu ya. Dan juga tentunya terima kasih tanpa batas juga buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Film, ada Pak Mahendra, ada Pak Hilmar Rid, Pak Menteri, Mas Menteri Pendidikan ya. Terus juga pihak-pihak yang memberikan dukungan sehingga kami bisa sampai di Aceh ini, di Banda. Insya Allah mudah-mudahan juga nanti kami akan lanjutkan sampai ke Sabang gitu ya. Dan juga tentunya terima kasih untuk pihak UIN ya, untuk Bapak Rektor, Bapak-bapak Dekan semua yang pada akhirnya dalam waktu yang tidak terlalu lama semenjak saya bertemu dengan Pak Dekan dan Pak dosen di airport, barangkali ada berapa ya 2-3 minggu gitu ya, tapi bisa terrealisir